أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran Islam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di antara manusia ada sebagian manusia yang menjadi wali-wali Allah, menjadi aulia Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yunus ayat 62 sampai dengan 63. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak punya rasa takut dan bersedih hati, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bertakwa, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi kekasih-kekasih Allah, la'allakum turhamun, agar kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu seperti apakah orang-orang yang menjadi kekasih Allah? Seperti apakah orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Apa cirinya? Apa tanda-tandanya? Apa indikatornya orang dikatakan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala 'ala hubbihi dhil qurba wal yatama wal masakin wa fis sabil was sa'ilina wa fil riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi-ahdihim ahadu والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah yang namanya kebaikan, yang namanya kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, tetapi yang namanya kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang berada di dalam perjalanan atau musafir, orang yang meminta-minta dan untuk mereka tambah cahaya, yang melaksanakan sholat dan memberikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam keperangan dan penderitaan dan pada masa peperangan. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Maka muslimin rahimahullah, di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 alamatul muttaqin. Ada 5 ciri-ciri atau indikator orang-orang itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah yang memiliki kuatul iman, kuatul akidah, al-imanul amiqah, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki keimanan yang mantap. Iman kepada siapa? Man amana billah, beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan rezeki kecuali Allah. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan jiwa kita. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Para muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, man amana bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yakni meyakini bahwa dunia ini sifatnya sementara. Ulman alaiha fan, semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini setelah dunia ini binasa, nanti kita semuanya akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, di hari hisab, di hari pembalasan, di hari mizan. Barikum bil jannah wa barikum bin nar. Sebagian ada yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka, dan sebagian ada yang masuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man tara wa athara hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang membangkang, yang tidak takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat yang pantas baginya neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat yang pantas baginya adalah surga. Maka muslimin rahimahullah, kemudian kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kita juga beriman kepada para malaikat, bahwa selain manusia, selain makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya malaikat, diciptakan dari cahaya. Dan di antara malaikat itu ada berbagai tugas yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini dan harus kita percaya. Ada malaikat yang tugasnya setiap hari mencatat amal kebaikan, amal keburukan manusia. Maka itu kalau kita lebih rohim hati, tidak ada yang terlepas dari ucapan kita kecuali akan dicatat oleh malaikat yang bernama Rahim dan Hakim. Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan Allah menugaskan malaikat tersebut mencatat amal manusia, maka kita merasa adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, adanya muraqabatullah, adanya pengawasan dari Allah. Jika timbul ma'iyatullah, timbul kebersamaan Allah, jika kita takut untuk melaksanakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab untuk menjadikan hidayah petunjuk bagi manusia, untuk menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir kitab yang harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita, yakni Al-Qur'anul Karim. Mengimani Al-Quran adalah dengan cara kita belajar membacanya. Kemudian setelah kita membaca
Kita baca Al-Quran setiap hari, kemudian kita tadabburi Al-Quran itu dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita dakwahkan Al-Quran itu kepada orang lain. Kita ajak orang lain untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengimani Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka muslimin rahimahullah dan yang lain beriman kepada para nabi, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiya, penutup para nabi lain ba'da. Tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita bertaati segala apa yang diperintahkan Nabi kepada kita, kemudian menjauhi segala apa yang dilarang Nabi kepada kita, dan senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri orang yang pertama, mereka memiliki suatu iman, memiliki iman yang dalam. Kemudian yang kedua, orang yang pertama adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi, al-ihtimamul 'aliyah. Dalam ayat tadi yang dibacakan, penggalannya adalah wa'akal mala 'ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fil riqab. Orang-orang yang bertakwa itu mereka senantiasa mengeluarkan hartanya, baik itu sedekah, infak, zakat maupun wakaf, diberikan kepada siapa? Kepada yang dicintainya, yang namanya diberikan kepada kerabatnya, saudaranya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berada dalam berbuat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sabil, dan orang-orang yang meminta-minta maupun orang yang tidak meminta-minta, dan orang-orang yang terbelenggu. Kalau dulu terbelenggu maksudnya adalah para budak hamba sahaya. Sekarang tidak ada, tapi ada manusia yang terbelenggu, yang mereka tertipu. Mereka melamar kerjaan, kemudian mereka diterima, kemudian mereka dijual ke luar negeri, mereka tidak bisa balik lagi ke negerinya. Nah, orang-orang yang bisa membalikan orang-orang yang tadi tertipu kembali ke negerinya, sama dengan orang yang wakil riqab, orang yang membebaskan hamba sahaya. Dan ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri atau alamatul muttaqin, yang ketiga adalah ad-dawamu fil ibadah. Orang yang bertakwa dan senantiasa dawam, continue, istimrar, terus menerus dalam ibadah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa tugas hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu rabbukum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ibadahnya terus menerus hatta yakin, sampai datang kematian. Ibadahnya bukan hanya pada momen tertentu, ketika momen itu hilang dia tidak beribadah lagi. Orang yang bertakwa dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu sampai akhir hayatnya. Dikatakan ini waqamat sholawat dan zakat. Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa memberikan sholat dan memberikan zakat. Kemudian yang keempat, pilihan bertakwa adalah al-madinul qulub. Mereka memiliki akhlak yang baik, akhlak yang benar, memiliki kejujuran, tidak khianat. Dikatakan waru'una bi'ahdihi la'adu, yakni orang-orang yang senantiasa memenuhi janjinya apabila dia berjanji. Maka muslimin rahimahullah, al-muslimun shadiqun yuhibbu sidqa wa yatamilu dhahiran wa batinan fi aqwali wa af'alihi. Orang muslim itu orang yang benar, orang yang jujur, mencintai kejujuran, mencintai kebenaran, dan komitmen terhadap kejujuran dan kebenaran.
perkataan, ucapannya, lahir batin itu seiring dengan kata, perkataan dan perbuatan itu sama. Mereka adalah jujur kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW menasihati kita, alaikum bisidqi, wa inna sidqa yahdi ilal birr, wa inna birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajul yasbiqu hatta yang dikenal kita dari para istighfar, wa iyyakum wal kadhiba, wa idza kadhiba yahdilan fujur, wa inna fujura yahdilan nar, wa ma yazalu rajul yasbiqu wa ya'mal kadhiba hatta yusbah kadzdzab. Sudahlah kalian menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surganya Allah. Orang yang senantiasa berlaku jujur, terbiasa dengan kejujuran, hatta juga baik Allah istiqomah, juga dicatat oleh Allah Subhanahu sebagai orang yang jujur, dan hindari oleh kalian yang namanya dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kepada al-fujur, kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu akan mengantarkan kepada nerakanya Allah. Orang yang terbiasa dengan kebohongan dan kata Allah sebagai kadhib, sebagai pendusta. Maka muslimin rahimahullah, yang terakhir dan kelima, orang yang bertakwa at-tawfir, memiliki kesabaran yang tinggi tanpa batas. Wasabirina fil ba'sa'i wal dharra'i wa hinal ba's. Itu orang-orang yang sabar dalam pengharapan, sabar dalam kesusahan, sabar di dalam peperangan. Jika artinya sekarang menjadi oleh saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka diperangi, mereka tidak mendapatkan makanan, rumah mereka hancur semuanya. Siapa yang bisa mereka lakukan kecuali sabar dan sabar. Kalau dibandingkan dengan kita, tidak ada apa-apa yang kesabaran kita. Oleh karena hadirin Allah, kita makan tadi poin yang kedua, yaitu al-iman mu'aliyah, kepedulian yang tinggi. Mereka tidak memiliki kesabaran yang tinggi. Kita di sini yang merdeka, yang memiliki rezeki yang cukup, yang memiliki kebebasan. Mari kita bantu saudara kita di sana, di Palestina, di Gaza, yang saat ini mereka sulit mendapatkan tempat tinggal, sulit mendapatkan makan dan minum, sulit mendapatkan kemerdekaan. Maka muslimin rahimahullah, ingat mahal ciri atau alamat mustaqim, tanda-tanda orang mustaqim yang apabila ini kita lakukan, maka kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai kalladzina khalaqu wa ulaika hum takun. Mereka itu orang-orang yang betul imannya, dan mereka orang-orang yang sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kita tidak betul, kalau ketakwaan kita tidak benar, maka jadilah kita berkasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'd. فأيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. والله تعالى في ذلك الموت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوه يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اعداءك واعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل اقلامهم واغفر في قلوبهم الرعب انك على كل شيء قدير. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل زمان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر نصرا عزيزا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله انه يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون. اقيموا الصلاه.